Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Nurian Sinta dari Prodi S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menggambar praktikum sel eukariotik dan penjelasannya.
Gambar sel eukariotik. Di bagian sini ada nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya. Selain itu, nukleoplasma berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim yang disebut kariosplasma yang berperan dalam membantu menjaga bentuk dan struktur sel. Di bagian sini ada nukleus. Nukleus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Berfungsi memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Di bagian sini ada membran inti. Membran inti adalah selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel, yang berfungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Di bawahnya lagi ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah komponen untuk membentuk sel yang berfungsi melepaskan deteksi, membentuk merisonal serta akrosom pada sel. Di bagian bawah aparatus Golgi ada sentriol yang berwarna hijau. Sentriol adalah struktur silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus. Fungsi dari sentriol sebagai penyelesai sitokinesis. Di bagian sini ada lisosom. Lisosom adalah organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom memiliki enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makanan menjadi makromolekul. Fungsi lisosom adalah menghancurkan zat asing, mencerna cadangan makanan, menghancurkan organel sel yang sudah tua atau rusak sehingga tidak dapat bekerja lagi. Di bagian sini ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Di bagian sini ada membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah struktur membran sel dengan selaput tipis yang menyelimuti sebuah sel yang berfungsi untuk melindungi sel sekaligus sebagai tugas utamanya. Di bagian sini ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel sitoplasma pada sel yang memiliki bentuk granular atau filamen. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup, penghasil ATP atau adenosina trifosfat, atau energi pada lintasan katabolisme. Di bagian sini ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus memproduksi karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel. Retikulum ini berfungsi sebagai peralihan yang akan mengalirkan produk hasil retikulum endoplasma ke berbagai area yang membutuhkannya dan menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Di bagian sini ada ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis. Ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Di bagian atas ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki tekstur yang kasar atau tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Retikulum ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghasilkan dan memproses protein, menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkan, dan memeriksa kualitas protein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.